Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir kali ini adalah seorang penyanyi dan juga pemain film. Dia adalah Ratu Nasya. Cinta Ratu Nasya. Cinta, katanya informasi yang saya dapat Anda pernah kerasukan. Betul ya? Kapan dan bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu aku syuting di daerah Bogor, di daerah Bogor. Jadi awalnya sebelumnya, mungkin karena aku juga orangnya apa ya, kalau kata orang itu rusuknya tuh renggang, jadi gampang untuk kemasukan. Oh, ada gitu. hubungan ternyata. Iya. Nah, udah gitu memang aku lumayan peka kan hal-hal kayak gitu. Katanya sih turunan kan. Dan waktu itu awalnya make up artis aku yang kesurupan, dia yang kesurupan, terus kayak aku ngerasa kok kayak mau masuk ke aku gitu. Akhirnya mereka bilang jauhin cinta gitu. Nggak tahu gimana ceritanya. Terus pas pulang tiba-tiba di basement itu ada anak kecil nyebrang. Terlihat jelas. Aku ngeliat persis itu. Aku nggak tahu apa, mungkin aku kecapean atau apa. Itu jam 2 pagi, aku inget banget. Jam 2 pagi, terus aku bilang ke driver aku bilang, itu tuh hati-hati anak kecil, jangan ditabrak. Aku bilang gitu. Dia ngeliat? Dia nggak lihat, dia bilang apaan sih lo, itu nggak ada apa-apa. Terus waktu itu tiba-tiba aku dapet telepon dari reception, katanya aku ada kiriman paket. Akhirnya aku ke lobby. Nah, untuk ngelewatin lobby itu memang di lorong memang agak sepi ya. Jadi memang, dan kebetulan malam Jumat, aku ingat banget itu malam Jumat gitu. Terus ya udah abis dari reception ke atas, nggak tahu, katanya aku kayak bengong-bengong sendiri apa whatever gitu. Terus aku langsung kemasukan gitu aja, dan itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Tapi pengalaman itu mulai nggak spooky terulang ya. Oke, berikut ini amazing. adalah seorang perempuan yang justru ceritanya dia pernah sakit hati oleh mantan suami. Lalu kemudian dia menggunakan ilmu pelet untuk membalas dendam. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Alia. Silakan duduk. Selamat malam, Alia. Malam. Punya ilmu pelet katanya. Iya. Karena dendam, sakit hati oleh mantan suami. Iya. Boleh diceritain ke kita nggak, dendamnya kenapa ya, Alia? Oke. Anda boleh ambil nafas dulu, tenangkan diri. Cerita, baru boleh cerita. Kalau sudah tenang, silakan ceritakan ke kami sebenarnya kenapa Anda bisa dendam kepada mantan suami Anda. Suami aku tuh mengkhianati aku sama perempuan lain. Jadi dia ninggalin aku, dia nggak nafkain aku sama sekali sama anak-anak. Akhirnya tuh aku bekerja di laundry. Karena aku bekerja di itu tuh aku nggak mencukupi sama sekali kebutuhan anak-anak aku. Oke. Akhirnya aku ngambil jalan pintas. Yaitu dengan punya ilmu pelet. Iya. Apa yang Anda lakukan dengan ilmu pelet yang Anda miliki? Aku mencoba menggoda dia lagi. Dan Berhasil. aku tuh minta bantuan dari dukun itu. Aku ngebuat dia nggak bisa, maaf, itu nggak bekerja sama sekali. Oke, ilmu pelet yang Anda punya itu dengan barang atau dengan ilmu yang Anda pelajari? Pertama, aku pakai ilmu susuk minyak ini. Oh, ada bendanya, ada barangnya ya? Ada. Oke, tujuan Anda datang malam ini untuk apa sebenarnya? Aku mau ngilangin ini. Membersihkan semuanya? Aku tuh capek.
Mudah-mudahan apa yang Anda niatkan bisa terwujud malam hari ini dan sebaiknya memang Anda langsung cerita kepada teman kami, ya. Baik, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Alia tinggal di rumah bernomor 19. Dia lahir pada tanggal 18 Januari 1984. Saya melihat dendam yang begitu besar di dalam dirinya. Ada puluhan korban yang jatuh di tangannya. Saya juga melihat ada makhluk tinggi besar yang selalu mendatangi Alia. Dan dia ikut hadir di sini. Makhluk tersebut mencoba berkomunikasi dengan saya. Dia ingin nyawa Alia. Malam, Roy. Halo, malam semuanya. Silakan duduk. Oke. Oke, baik. Oh, nama Alia. Tanggal lahir 18 bulan 1 1984. Kemudian nomor rumahnya 19. Apakah betul? Saya melihat Alia. Pertama-tama yang terbesit di pikiran saya adalah kesedihan. Kesedihan yang mendalam. Dan saya merasakan entah kenapa ya di Mbak Alia di sini kamu merebut laki-laki orang. Menjadi merebut suami orang dan melorotin hartanya. Apakah itu betul? Apa yang saya katakan di sini berdasarkan vision saya dan jawabannya bilang ya dan ya atau tidak jika tidak. Semuanya kejujuran. Betul, Mbak. Iya. Loh, tadi Anda bilang Anda dendam karena dendam mantan suami, jadi Anda punya ilmu pelet untuk balas dendam itu. Tapi Anda nggak cerita ke saya kalau Anda menggunakan itu untuk menggoda laki-laki lain. Iya, aku kan juga buat memenuhi kebutuhan anak-anak aku. Jadi target aku itu ya suami orang. Saya mau menjelaskan bahwa kalau misalnya pasangannya direbut orang lain, itu rasanya sedihnya bukan main loh. Dan kamu tahu kan akibatnya apa? Kamu juga akan merasakan penderitaannya juga pada akhirnya. Karena sebagai seorang perempuan kalau direbut pasangannya, itu pasti sedihnya minta ampun. Apakah kamu mempertimbangkan itu sebelumnya? Jadi semua ini Anda lakukan karena memang semata-mata kebutuhan ekonomi. Habis aku bingung anak-anak aku harus makan apa. Aku cuma bisa pintu tuh gak banyak. Aku pakai minyak susuk ini biar aku banyak pelanggan. Aku capek anak-anak aku tuh dihina-hina terus sama lingkungan keluarga, sama lingkungan rumah aku. Aku udah gak dihina daripada anak-anak aku. Suami aku tuh gak tahu diri. Mbak Alia, kami mohon Mbak bisa menenangkan diri dulu. Ya mudah-mudahan malam hari ini semuanya bisa kembali bersih ya. Jadi malam hari ini Alia datang ke sini untuk membersihkan semuanya supaya lepas dari jimat-jimat yang pernah dipasang gitu ya. Mbak, kesini tujuannya untuk melepaskan itu kan. Emang alasannya apa kenapa tiba-tiba mau melepaskan itu? Apakah udah ngerasain karmanya sendiri atau gimana? Atau impactnya ke anak-anak atau apa? Balik anak-anak aku sampai sekarang, anak aku yang pertama tuh kayak koreng-koreng gitu. Ini aku bawa fotonya. Makanya setiap kali aku mau ngelepas itu ada aja. Oh nggak bisa lepas? Sekarang anak aku masih sakit. Anda dapat jimat itu dari siapa? Dari orang pintar dekat rumah teman aku. Roy,
Ya, Itu yang kamu gambar tuh kayak makhluk tapi makhluk. menyeramkan ya. Menyeramkan sekali. Jadi saya menggambarkan sosok berambut panjang, berlidah panjang, lalu kemudian bermata belok, kemudian ini yang membantu dia mencari pelanggan-pelanggan atau customer untuk ini bisnis. Mohon maaf sekali ya, semoga-moga apa yang saya ucapkan ini tidak menyinggung hati mbaknya, dan mbaknya juga bisa tenang di sini dan bisa ketemu solusi paling tidak. Saya melihat makhluk ini masih mengganggu-ganggu sampai sekarang, dan percuma juga sebenarnya kamu nangis karena juga udah terlanjur juga sih. Sekarang yang ada malahan gimana caranya solusinya untuk kedepannya sih. Dan saya ngerasain apakah di diri kamu ini membawa satu barang ya? Boleh saya lihat kah? Pro glove. Saya pro gloves. Itu minyak Iya, bulu perindu. semacam itu. Baik, terima kasih. Boleh taruh di sini. Kamu rela gak hari ini jimat itu saya sita? Gak apa-apa, Dihancurkan? gak apa-apa. Yakin? Yakin. Saya minta air dalam mangkok. Cuman ini aja yang dikasih sama orang pinter. Iya, itu aja. Enggak, sebenarnya masih ada yang lain lagi nih. Ada lagi waktu ya? itu kayak ada kuku-kuku macan gitu. Cuma hilang aja begitu. Bayu, berarti mungkin itu mediasinya hanya melalui minyak orang Iya. pinter itu. Iya, Nggak ada benda lain. nggak ada. Aku juga bingung tuh, yang kuku macan itu hilang aja begitu. Padahal aku taruh tuh di laci lemari. Ini minyaknya baunya seperti apa? Ayo. Sorry. Excuse me. Pusing ya? banget ya. Baunya nyengat, tajam langsung ke kepala gitu, pusing ke kepala. Saya akan melarutkan ini dalam air ya. Jadi kamu jangan menyesal kalau saya hilangkan di sini. Dia harus seperti itu cara melarutkannya. Roy. Iya. Udah berapa? Sekali lihat nih ada puluhan korban yang udah ketempelan sama kamu loh. Betul ya? Iya. Yang saya mau tanya adalah ini efeknya saat digunakan atau kalau kita cium aromanya langsung bisa kena efeknya? Hah? Dia melalui dulu loh saya lihat Bayu. Lalu bisa nempel. Bau sekali ya. Wangi-wangi tapi kayak bau mistis gitu loh. Iya. Kayak bau-bau kuntilanak. Bau ya? Bau banget. Jadi keluar ya? Ini selama ini dia coba untuk Enak banget, ngelepasin enak. ini, Alia coba menghilangkan ini tapi nggak bisa-bisa. Itu kenapa, Roy? Karena memang jin di dalam tubuhnya masih belum ngizinin dia untuk hilangin gitu loh. Tapi dengan ini air, dia harus dilawan dengan air, dinetralisir dengan air minyak ini. Karena dengan air akan hilang semua kadar-kadar racun-racun yang dalam tanda kutip makhluk-makhluk halusnya. Baunya luar biasa. Kalau misalnya ini udah dihancurkan, saya rasa kadar keseksian kamu atau customer kamu atau apapun itu akan hilang. Jadi kamu udah mempertimbangkan ya, Nah, Mbak. itu dia. Ya. Anda siap kalau harus kehilangan customer dan mulai hidup yang baru gitu? Aku capek, Mas. Aku sekarang udah pengen cari uang yang halal aja untuk anak aku. Karena tuh efeknya ke anak aku. Selain koreng dan luka-luka, apa yang terjadi? Sekarang kondisi anak-anaknya seperti apa, Lia? Ya gitu, anakku yang kedua sering sakit. Yang pertama, aku bingung. Aku bawa ke dokter tuh, nggak ada sakit apa-apa. Semua badan kayak, Jadi dicek ke dokter sehat. iya. Aku bawa fotonya. Boleh saya lihat? Dua anaknya ya. Yang pertama, Ya itulah sebenarnya. Bau ya, Bayu. Ah, ini
aku foto kayak begitu tuh mukanya semua, cuma dia nggak mau. Aku foto mukanya nggak mau. Roy, kalau menurut kamu ini karena apa, Roy? Karena efek dari makhluk ini, jadi semuanya ada pembayarannya, ada tumbal yang diharapkan untuk. Jadi ada korban-korban seperti gatal-gatal dan bahkan nyawa sebenarnya. Tapi ini kan belum sampai nyawa ya. Saya sih bersyukur kalau bisa cepat-cepat berubah pikiran kayak gitu. Terus keluarga Anda tahu kalau Anda melakukan ini semua buat menghidupi anak-anak? Nggak tahu. Tapi tunggu, Mbak. Saya kok ngelihat di belakang kamu ada makhluk tinggi besar ya. Di samping baunya wangi itu semakin lama kok semakin dekat ke tubuh Mbak Alia ya. Ada sosok tinggi dan ada makhluk yang masih mengganggu ya. Kamu ngerasain Mungkin nggak? makhluknya nggak terima kali karena ininya Iya, dipecahin. dipecahin, ditaruh. Dihancurin. Makhluk yang nempel di benda ini, Roy? Iya. Lihat berubah deh. Kalau kamu pengen teriak aja deh. Kalau kamu pengen nangislah sekencang-kencangnya deh. Ya itu aku rasain tuh kalau aku mau ngelepas aku dimarahin orang tinggi. Roy, aku jadi merinding sendiri tahu. Aku berasa banget, aku kan gampang banget. Ini ngeliat- Roy! Oke. Ini karena dia mau nunjukin bahwa dia eksis di sini atau apa nih sebenarnya kejadian-kejadian ini, Roy? Ya gini. Mbak Alia, kamu harus kencang sekencang-kencangnya kalau kamu mau nangis terus keluarin semuanya. Saya ngelihat tadi ada pergolakan, bentrokan makhluk mistis di sini. Dan semakin kamu teriak, semakin dia keluar. Semakin kamu teriak, semakin keluar. Keluar. Ini nggak akan kesurupan kan? Mbak Alia ini sebenarnya masih ada perjanjian dengan alam setannya lagi. Tapi kita udah musnahin gitu, jadi dia nggak terima ngacak-ngacak studio kita. Dan sekarang saya mau gunting rambut ini untuk perlawanan dengan sang makhluk halus. Saya minta sedikit ya, minta izin ya. Saya mohon maaf, saya minta izin sedikit. Makanya tadi Roy aku udah curiga. Jadi nggak mungkin di minyak ini aja, pasti dia punya perjanjian lain. Iya. Nggak mungkin hanya sekedar minyak ini aja. Sebentar. Tapi kalau misalnya kita melakukan perlawanan sama Alianya nggak apa-apa, Roy? Nggak apa-apa. Ini kalau kamu mau muntah, boleh muntah. Ini bisa jatuh kayak gini sebenarnya apa yang kamu lihat, Roy? Ada yang lewat atau dia marah atau apa sebenarnya yang dia mau? Karena gini, kita kan membongkar ini semuanya. Dia nggak suka dengan Dia nggak suka dan dia nggak terima dengan kayak ginian. Jadi kita tuh benar-benar mau bersihin dia, tapi dia nggak mau dibersihin. Saya, nih ya, apakah kamu rela? Tuh kan, dengar suara musik lagi. Ini masih makhluk yang sama, Roy. Kamu dengar nggak sih suara itu? Bentuknya seperti apa, Roy? Rambutnya panjang, tangannya banyak, tangannya ada 4. Terus dia geleyotin gini. Seperti itu dan seperti ini. Dia masih belum bisa ngelepasin dia karena nggak terima. Dia harus jual. Kata dia, aduh baunya ini banget ya. Iya. Dia harus jual diri terus katanya makhluk halusnya. Saya berinteraksi dengan dia. Tapi Mbak Alia udah ikhlas kan, bener-bener mau lepas kan? Ikhlas. Hilang ya suaranya ya? Iya hilang nih betul. Ini pokoknya intinya kamu nanti bawa, terus kamu buang ke kali. Dan jangan sedih-sedih lagi ya.
Kamu udah cukup menderita di sini, Mbak Alia. Saya undang makhluk halusnya lagi. Kalau misalnya ada yang mengganjal, tolong beritahu. Tolong beritahu. Saya Roy Kiyoshi, saya mengundang makhluk astral Mbak Alia. Jika mengganggu, tolong datang lagi. Apa yang Anda inginkan dari Mbak Alia dan kita? Kamu jaga-jaga ya. Iya, aku jadi takut sendiri. Saya mengundang semua makhluk astral yang mendekati Mbak Alia di sini, siapapun itu. Jangan kosong, jangan bengong. Fokus juga. Saya minta palu, martil. Ini makhluk halusnya nggak bakal ganggu kita kan? Soalnya Nggak. dari cara jatuhnya kayaknya Ya. dia nggak terima sama kita malah. Emang mau nyerang. Karena kita mau bantuin dia kan? Justru ini makhluk halusnya nggak terima sama kita nih. Iya. Tapi saya menggunting rambutnya supaya makhluk halusnya pergi. Setelah digunting rambutnya, apa rasanya sekarang, Mbak Alia? Agak lega. Sudah ada perubahan rasanya. Nah, aku dia. Aduh, Datang. Siapapun yang mengganggu Mbak Alia. Kamu lega kah? namanya. Roy, ini bau nyengatnya kayak gini nggak apa-apa nih kecium kita. Aku jadi takut sendiri deh. Hati-hati ya, kamu benar-benar baca-baca terus. Saya nggak pakai glove lagi. nih. Fokus aja, Cin. Mau. Glove. Maaf, Dancur. apakah sudah keluar semua makhluk halusnya? Dia bisa jatuhin ini, saya bisa pecahin ini. Sudah keluarkah? Kamu sudah legakah? Penonton kecium nggak baunya? Masih ada makhluk-makhluk lain, Roy? Kenapa? Aku kena. Hmm, Saya boleh minta air kah? itu nempel banget loh pasti. Kamu nggak pakai glove nggak bahaya. Bahaya. Cepetan, tolong air. Ya. Lupa pakai glove ya. Perlu tisu basah atau apa? Iya. Ya kayaknya perlu. Ya. Ada tisu basah juga. Air sama tisu. Tisu basah atau tisu kering juga. Aku minum dulu ya. Tisu basah. Roy, sorry. Roy, yang kamu rasain dengan kita hancurin itu, dengan kamu tadi mecahin semua itu, akan ngundang makhluk-makhluk lain nggak untuk datang ke sini atau ganggu Alia? Hmm. Mm-mm.
Mereka udah datang sini sekarang. Adakah sekitar sini? Right. Tisu. Oh my God. Ada bentrokan energi antara saya dengan dia. Kau berdarah ya, Tan? Enggak, it's okay. Pasti, karena aku aja berasa banget loh. Saya tidak takut dengan makhluk halus. Semakin dia melawan, semakin saya berontak. Tapi yang saya maksud di sini, mbaknya sendiri nih yang harus kontrol. Dari tadi makhluk harusnya nyerang saya, dan ingin melukai saya. Dan saya hancurkan ini, dan saya lupa pakai glove dan kena juga. It's okay. Semoga mudah-mudahan habis gini mbaknya bisa terbebas dari makhluk tersebut ya, dan jauhi kehidupan yang penuh kegelapan dan malam, dunia malam. Ya. Apa rasanya, Alia? Aku udah lega, sedikit lega. Sudah benar-benar lega. Masih terasa ada yang ganggu atau ngedeketin? Atau membekap Anda? Nggak ada. Kalau tadi emang bener-bener, Nggak ada. atau sebelum di ini emang bener-bener mual kayak apa ya. Tapi sekarang udah lega. Makhluk-makhluk itu yang tadi mau datang ke sini, sekarang udah nggak di sini, Roy. Udah nggak di sini. Dia pecah. Karena itunya pecah, jadi nggak ada wadah lagi. Oh, nggak bisa datang, nggak punya tempat dia datang. Oh iya, udah nggak ada medianya. Karena kan dia bentuknya seperti tempat minyak gitu kan, pecah. Dia jadi bingung mau kemana, terbang ke sana semua. Jadi nggak punya tempat. Iya, jadi nggak punya tempat. Saya pastikan dia perginya ke alam-alam yang lain lagi. Dan saya tadi sempat bentrok energi karena saya lupa pakai sarung tangan, dan efek mual yang didapat. Dan ya sebenarnya mungkin saya mau dihabisin oleh makhluk halusnya kamu, tapi karena tidak ini, karena saya dilindungi juga, jadi saya tidak kena paku. Seperti itu. Ya aku takutnya impactnya malah ke kamu nanti Iya. kenapa-napa. Tapi untungnya saya kuat, berusaha untuk kuat, untuk tidak terpengaruh dengan gelombang magic. Tapi saya hanya muntah tadi. Ya. Tapi Bayu, saya boleh nanya lagi? Silakan, Cinta. Mbak, saya punya pertanyaan dari tadi. Mbak kan ini mau melepas ini. Kalau saya boleh tahu abis ini Mbak mau kerja apa? Aku mau cari kerja walaupun sedikit, yang penting halal aja. Apa? Kayak sales-sales gitu. Udah mulai ngelamar apa gitu? Banyak kan bisa jualan makanan sebenarnya. Iya. Oh, ada bakat ya, Roy? Ya? Iya. Bisa memang untuk usaha kuliner. Bisa. Bukan, bener. Baunya makin sini ya. Satu ruangan ini bau semuanya. Bikin sesek ya. Iya, tadi langsung ke tenggorokan aku loh pertama. Kamu udah lagi pregnant kan? Mau. Cuman takut aja gitu kayak. Ya apalagi kayak gitu amit-amit 7 turunan deh. Jangan sampai, coy. Oke. Intinya saya mohon supaya tidak ada lagi ritual-ritual. Rambutnya juga udah digunting. Suatu simbol perlawanan dari saya kepada makhluk-makhluk astral di belakang kamu. Kemudian saya masih belum puas, saya hancurin lagi sampai detail-detail ya, gelasnya dipecahin dan semuanya hancur berantakan. Dan ya, fighting apa ya? Ini bukan fighting antara makhluk halus dengan saya, bukan, tapi energi dan energinya Roy Kiyoshi berbenturan gitu. Iya. Dan membahayakan semua orang kalau saya nggak hancurin tadi. Termasuk kita berdua. Iyalah, Bisa, pasti. benar. Iya. Iya dong.
Saya harus menjaga semua nih, nggak cuma kalian berdua penonton yang ada di sini. Saya pastikan aman. Gitu. Dan kamu, saya sarankan untuk Mbak Alia untuk berbisnis di bidang kuliner. Karena saya melihat ada bau-bau masakan di sini dan yang yang serius gitu jalaninnya. Ada risol, ada pastel, dan ada banyak makanan nasi goreng yang lainnya. Punya bakat berarti di bidang Saya kuliner. mencium bau nasi goreng. Nasi goreng, tapi jangan pakai jimat ya nasi gorengnya. Ya. Iya, nanti jualan pakai jimat lagi, Saya mau tanya dulu nih, masih ada nggak jimat lain di rumah? Nggak ada, Udah benar nggak ada? Benar. Udah bersih? bersih, Oke. nggak ada. Mudah-mudahan begitu mulai usaha yang baru juga Anda nggak Nggak perlu usah pakai pakai gitu-gituan. Iya, ya. karena Bayu jangan salah banyak juga orang jualan, iya kan Roy. Terus mereka untuk ngundang untuk itu, pelanggan ya? iya untuk ngundang pelanggan mereka Iya. nyari repot lagi Akhirnya nanti. malah dapat masalah baru. Percaya aja Mbak, rezeki itu yang ngasih Allah. Iya. Jangan percaya kayak gitu-gitu. Doa sama Allah langsung, ngapain minta Iya. sama orang pintar lewat perantara, mending langsung sama yang di atas. Iya, dilanggeng rezeki. Iya. Terus kalau misalnya ada orang pintar, mesti datang lagi. Iya. Bah, kok ininya udah mulai habis ya sirupnya gitu. Oh, ini kurang dicas gitu kata Mbak. Jadi Iya, kayak kita makanya. diperbudak Iya. sama mereka sebenarnya kan. Oke. Mbak Alia, jangan sedih-sedih lagi ya. Ada yang mau disampaikan terakhir, Roy? Tidak ada. Kamu keluar dari lingkaran setan ini saja dan jualan kuliner. Udah itu aja sih. Cinta ada yang mau disampaikan? Ya saya cuma ngedoain semoga niat baiknya diaminin sama Allah ya kan. Terus anaknya sehat ya. Yang penting itu saya sih dari tadi take care pertama itu anaknya. Gitu karena di sini jadi korban kan kasihan gitu. Jadi saya doain semoga anak-anaknya sehat, rezekinya lancar. Tetap sama niat baiknya ya, jangan berubah pikiran. Nanti namanya manusia imannya naik turun Bayu. Aku Betul. takutnya sekarang dia punya niat begini nanti Begitu tiba-tiba turun, usaha turun mhm. pergi ke sana lagi. Nah itu ingat ketika nanti misalkan kita nggak tahu namanya ujian ya saya doain semoga rezekinya makin bagus gitu. Tapi kalau satu waktu kenapa-napa, tolong jangan terpikir untuk kembali lagi ke hal itu. Iya. Iya. Oke. Yang paling penting dasar permasalahannya tadi, karena nggak bisa maafkan akhirnya dendam dan membuat Anda melakukan ini semua. Kalau mudah-mudahan sudah menguatkan diri untuk bisa maafkan yang sudah terjadi, mudah-mudahan nggak akan kepikiran untuk melakukan hal ini. Kuatin diri Mbak, ingat anak-anak ya. Kalau Anda menyimpan dendam, nggak akan dibawa kemana-mana, malah bisa menimbulkan masalah baru. Iya. Oke? Iya. Ya, terima kasih Mbak Alia sudah hadir di Menembus Mata Batin. sama-sama. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Kemarahan yang tak terbendung terkadang membuat seseorang menjadi tak terkendali. Sulit memaafkan akan membuat Anda terjerumus dalam kebencian yang tak bertepi. Dan pemirsa, berikutnya akan hadir seorang laki-laki yang mengaku telah berbuat banyak sekali kejahatan. Malam hari ini kami akan hadirkan dia dengan nama samaran. Kami persilakan Wanto. Selamat malam, silakan Mas Wanto. Wanto, boleh ceritain ke kita pekerjaan Anda saat ini? Kalau saat ini saya kerja di freelance. Jadi Boleh saya- lebih keras lagi suaranya. pekerjaan saya saat ini freelance. Jadi kadang saya di ojek online, kadang saya juga ada pekerjaan lain, istilahnya di bidang penjualan dan lain-lain sih. Jadi karena saya bukan karyawan tetap sekarang ini. Oke. Informasi yang saya punya, Anda sering melakukan kejahatan. Kejahatan seperti apa, Mas Wanto? Banyak sih mas. Jadi saya dulu mengambil solar Aha. dari SPBU. Waktu itu tahun 2002, Oke. itu dengan harga dari SPBU Rp4.000 per liter. Mhm. Nah itu nanti saya jual lagi ke pihak-pihak industri itu dengan harga 10.000 atau sampai dengan 12.000.
Nah, jadi waktu itu Oke. saya bermain di solar itu sekitar lamanya 4 tahun. Itu selama 4 tahun menjual solar dengan harga 2 kali lipat Iya, lebih betul. gitu. Iya, Oke. Nah, terus itu kejahatan yang Anda lakukan. masih ada lagi sih, Mas. Apalagi, Mas? Jadi ya awalnya dari bisnis solar itu, karena kan waktu itu saya menjalin kerjasama sama pihak perusahaan, dan pimpinan pihak perusahaan itu dia berkeluargaan orang namanya Pak di Pekanbaru. Jadi saya menjalin kerjasama sama beliau. Nah, disitulah awal kejahatan yang barunya Apa itu? ya terjadi. Anda yang melakukan atau Anda yang bikin skenario semuanya? Saya sendiri, Anda eksekutornya? betul. Oke. Jadi itu dipicu awalnya karena Pak ini melanggar perjanjian yang kami buat. Jadi pada saat itu dia bikin perjanjian sama saya, per hari itu saya memasukkan solar itu sebanyak 15 ton, ya kan? Tapi rupanya ada pihak lain yang masukkan itu waktu itu dari pihak setempat. Oke, jadi ada yang menjadi pesaing bisnis Anda Iya, gitu ya. betul. Dan Anda eksekusi. Anda Belum, masih belum. Oke. Jadi waktu itu karena saya tahu itu, jadi untuk dari solar yang dari saya itu dikurangin. Jadi dia hanya dari saya itu hanya mengambil cuman separuhnya saja, separuhnya saja. Jadi di situ saya pun udah Rugi. mulai ya, Oke. terus saya pun tersinggung dan harga pun diturunkan karena dari pihak mereka hanya menjual dengan harga per liter itu Rp8.000. Di bawah harga Anda. Iya. Oke. Lalu kemudian singkat cerita, Jadi singkat cerita, saya langsung berhentikan pasokan dari saya. Saya berhentikan pasokan dari saya. Terus saya pun bekerja itu juga di belakang saya ada orang-orang kuat dalam arti yang backing. membacking saya, ya, yang backing Oke. saya. Jadi ada yang backing saya, baik itu dari pihak. Terus Anda melakukan itu gimana ceritanya? Jadi pada saat itu karena saya udah kecewa sama Pak, Hah? ya kan, terus saya langsung hubungin backingan saya bilang saya nggak mau lanjut lagi. Saya ceritain kan apa masalahnya. Setelah itu karena dibilang dia kalau udah begitu ya terserah abang aja, dia bilang kan. Abang maunya gimana, kalau kita tetap ngelindungin. Karena memang perjanjian saya dengan yang backing saya itu apapun yang saya lakukan mereka pasti tetap bantu saya. Oke, jadi Anda berani untuk melakukan itu Iya. karena memang ada backing di belakangnya. Iya, betul. Cara melakukannya seperti apa? Saya dia Senjatanya dari mana? dari backingan saya karena saya juga melakukan penjualan. Anda sendiri yang Betul. seperti apa prosesnya dan bagaimana ceritanya? Kalau saya karena saya memang saya nggak punya rasa takut dari dulu kan, saya langsung datang ke tempat dia. Jadi saya nggak mau banyak ngomong, saya langsung dia Mas, Di bagian apa? di bagian dada 2 kali. Bayu, Ya. orang kayak nyamuk ya. Itu dia, gampang banget. Lalu kemudian Anda bertanggung jawabkan secara hukum. Iya, karena saya nggak lari. Kemudian diproses. Iya, diproses. Setelah itu sudah selesai? Iya. Atau masih melakukan lagi? Masih berlanjut. Jadi saya waktu itu Sebentar. Jadi artinya itu bukan cuma itu kejadiannya. iya betul, Itu bukan terakhir kali. bukan, Masih ada lagi. masih. Setelah itu beberapa kali. Itu masih ada 2 kali lagi. Dengan kurang lebih motif yang sama, alasan yang sama dan cara yang sama. Persaingan Kalau bisnis. iya betul, persaingan bisnis juga. Oke. Jadi dengan kata lain Anda sebenarnya adalah eksekutor dari backing Anda ini. Iya. Dan Yang- saya pelaksana bisnisnya. Saat ada yang mengganggu bisnis mereka, Iya, Anda iya. Oke. Maksud dan tujuan Mas Wanto datang ke Menembus Mata Batin apa saat ini? Ya, saya sekarang alhamdulillah udah bertobat sih Mas. Jadi
istilahnya tujuan saya kemari, yang pertama saya pun memang terkadang masih dicari-cari sama orang-orang yang backing saya, karena mereka tetap mau saya jalanin bisnis mereka. Makanya sampai sekarang saya bekerja pun nggak pernah tetap, jadi saya berpindah-pindah tempat juga. Jadi saya tinggal pun udah nggak sama istri. Oh, udah berkeluarga? Udah, saya udah punya anak 2. Saya mulai berubahnya itu semenjak kelahiran anak saya yang pertama. Saya udah janji anak saya pertama itu lahir, saya nggak berbuat lagi. Dan ini Anda benar-benar mau melepaskan Iya. dari jerat itu? Iya, Ayo, saya Iya. boleh nanya. Silakan, Jin. Itu Mas selama itu tahun berapa ya pertama kali? itu bunuh pertama kali saya tahun 2008. 2008. Yang berikutnya? Berikutnya itu selang waktu setahun. Oke. Terus habis itu selang waktu sekitar 8 bulan. Itu setelah dan sampai detik ini ada nggak perasaan dihantuin atau apa? Maksudnya dihantuin dalam artian terbayang-bayang atau manusia pada umumnya akan ada guilty dong, bener nggak sih? Iya, Ini manusia loh, Betul. iya nggak Kalau sih? ngeliat mukanya kayak berdarah dingin gitu, nggak ada ekspresi. Ada nggak sih perasaan bersalah atau kayak dihantu-hantui atau terbayang-bayang orang yang dibunuh itu atau apa atau kejadian apa mungkin kayak dihantuin mungkin setelah itu? Kalau dihantuin nggak ada, Mbak. Oke, Cuman kalau penyesalan ada. penyesalan ada. Ada. Baik, mudah-mudahan rasa kesal yang Anda miliki justru bisa menjadi kekuatan supaya Anda bisa melepaskan dari semua masa lalu yang kelam. Sebaiknya Anda memang cerita langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanto terlahir pada tanggal 25 Februari 1981. Dia tinggal di rumah bernomor 14. Saya melihat banyak kejahatan di kehidupannya. Ada banyak darah di tangannya. Sepertinya ada makhluk haus darah yang mengendalikannya. Saya mencium bau darah yang amis sekali. Dan pekat darah yang berwarna merah kecoklat-coklatan. Halo. Roy. Roy. Halo, selamat malam. Malam. Silakan duduk. Makasih. Silakan. Wow. Sebelum saya lihat data ini, saya lihat auranya, energinya, banyak korban yang telah berjatuhan ya sebenarnya. Saya lihat dari raup matanya dulu. Sebelumnya kan saya harus membacakan ini, tetapi entah kenapa ya, saya langsung melihat kamu ada aura kebencian dan kedendaman seperti itukah? Apakah itu betul? Betul. Semua vision yang ada dalam diri saya adalah pure murni kejujuran, dan jawaban yang harus dijawab adalah kejujuran juga. Baik, sudah clear? Sudah. Nama Wanto, Betul. tanggal lahir 25 Februari 1981, nomor rumah 14. Betul. Wanto jadi sudah melakukan kejahatan, membunuh beberapa kali, Iya. dan sudah berkeluarga. Iya. Saat ini mau melepaskan dari masa lalu yang kelam, Iya, betul. karena Anda waktu itu melakukan pembunuhan itu atas dasar alasan bisnis, backing Anda terganggu, dan Anda menjadi eksekutor Betul. yang menembak dan cabut nyawa orang lain. Betul. Sudah dipenjara, Sudah. tapi dikeluarin lagi dengan bantuan mereka. Betul. Dan sekarang rasa bersalah ini ingin membuat Anda benar-benar lepas. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Saya mencoba untuk berkomunikasi dan menggambar apa aja yang ada di dalam tubuh Wanto. Sangat mengerikan sekali karena saya melihat ada korban-korban. Ini asap. Saya melihat juga ada gigi yang panjang. Kemudian Ini kenapa? makhluknya
Sosok gaib Ini apa yang ya? ada di dalam atau Sosok gaib yang dari dalam. Jujur, kamu jujur sama saya. Waktu melakukan tindakan kriminal, kamu juga menggunakan barang-barang magis, bukan? Betul. Ada beberapa jin yang kamu ajak ngobrol. Iya. jadi bukan cuma dia sendiri yang menggerakkan untuk melakukan itu ya, Roy? Bukan. Tapi ada sesuatu yang lain juga yang ada di kepala saya. Dia itu dikuasai oleh makhluk-makhluk jin. Tipe-tipe jin yang sangat ganas, tipe jin asura, yaksa dan sebagainya seperti itu. Itu kenapa yang kamu bilang kayaknya gampang banget cabut nyawa orang kayak membunuh nyamuk. Iya, kok begitu bisa gampang gitu ya. Padahal sebuah nyawa itu adalah sangat sakral bagi saya. Iya. Nyawa itu pemberian Tuhan. Betul. Kita nggak punya hak untuk nyambut. Ini makhluk-makhluk ini masih ada di tubuhnya Wanto ini, Roy. Saya lihat masih ada di tubuhnya Wanto. Wanto, kamu datang kemari atas dasar apa, Wanto? Saya ingin lepas dari semuanya. Kan? Gimana mau ngelepasin semuanya tapi kamu masih ada dendam? Apakah itu betul? Betul saya. Cuman saya ingin lepas dari semuanya itu. Jadi saya memang benar-benar ingin berubah. Saya ingin jadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru, Bayu, bukanlah satu hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan kita. Tetapi butuh proses dan proses. Betul sekali. Apalagi kalau masih ada makhluk-makhluk ini dalam tubuhnya Wanto pasti akan terasa berat sekali ya, Roy. Iya. Ini apa yang dilakukan mereka kepada Wanto, Roy? Memberi pengaruh buruk untuk bunuh dia, copet, ambil duitnya. Seperti itu. Apakah itu betul? Betul. Selalu ada bisikan itu. Iya. Saya ngeliat ada. Kamu ada spidol merah nggak? Ini merah ya? Iya, thank you. Ada jahitan di kepala orang. Ini saya rasa ini adalah korban. Kamu pernah sampai orangnya berdarah ya kepalanya? Betul. Apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan, Mas Santo? Saya pukul. Dipukul pakai? Pakai kayu. Saya ngeliat ini ada jahitan loh. Nih dia tuh. Ini berdarah-darah seperti ini. Dan makhluk-makhluk ini ngikutin dia terus sampai Betul sekarang? sekali. Karena lu udah giniin gue ya. Gue gak bisa terima nih. Sekarang gue stuck di satu alam. Gak bisa pergi-pergi. Ini gara-gara lo katanya dia. Katanya makhluk halusnya. Mau sampai kapanpun dia pergi, intinya lo harus ganti nyawa gue. Oh, berarti dia minta nyawanya yang Wanto ini juga? Betul sekali, Bayu. Sekarang ada di sebelah mana, Roy, makhluk-makhluk ini? Sekarang lagi ada di dalam studio, namun lagi sedang bersembunyi. Roy, jadi Ya. semacam kayak minta tumbal gitu? Betul sekali, sangat-sangat betul sekali. Dan keinginannya yang lebih aneh adalah keinginan untuk itu sangat-sangat tragis sekali. Tadi kamu bilang dia menggunakan jimat atau barang-barang gitu, Roy? Iya, apakah dibawa jimatnya? Ada di bawah satu. Bolehkah saya lihat? Glove dong, jangan sampai nggak pakai glove lagi. Di bawah satu berarti ada banyak sebetulnya. Betul. Ini gambarannya munculnya kuat sekali ya. Dan saya melihat darah bercucuran. Anda tapi masih ingat korbannya ini siapa? Masih. Saat ini kondisinya seperti apa Anda tahu?
Apakah Kalau masih hidup saat atau udah ini meninggal? Saya udah nggak tahu lagi. Sebenarnya masih hidup atau sudah meninggal, Roy? Sudah meninggal. Saya harus diingatkan untuk pakai glove ya. Iya, iya. Terkadang bisa membahayakan jiwa saya juga. Apakah kamu membawa perlengkapan itunya? Ini. Ini apa? Ini besi kuning. Besi kuning. Besi kuning. Kalau saya bawa ini, saya tidak mempan ditembak, dibacok, di apapun nggak mempan. Nggak mempan ditembak, dibacok. Iya. Pisau ada nggak hari ini? Golok babi ada nggak? Kayaknya nggak harus kita kayaknya susah. Oke. lakukan di sini, Roy. Jangan ya. Karena resiko cukup besar. Tapi ini memang ada makhluk-makhluk lain atau gimana rasanya, Roy? Saya ngelihat di benda ini beberapa waktu sekali diritualkan ya. Betul. Tapi tidak terlalu sering, tapi beberapa waktu selalu dijampi-jampi ulang, dibaca-baca ulang, dibaca-baca ulang, baca-baca ulang. Makanya ini sebagai rumahnya sang hantu-hantu tadi tersebut, makhluk halus. Saya ngelihat di kepala saya ada 5 korban jiwa dengan darah yang mengucur-ngucur sampai lehernya kayak mau putus. Udah gitu mendampingi semua di sini sebenarnya. Nah, yang ini saya kembalikan pada kamu. Apakah kamu masih mau simpan atau tidak? Itu kalau saya simpan, apa ada efeknya? Efek yang didapat adalah ya seksnya jadi lebih tinggi. Dan kemudian juga pemikatnya juga jadi lebih tinggi. Dan saya sih jujur, saya buka boleh ya? Boleh. Ini ada apanya ini? Di dalam kapas itu ada besi kuning. Ini cuman rumahnya aja. Iya. Dalamnya emang kosong. Dalamnya ada besi besinya kuning lagi. kecil, halus dia. Tapi ditutupin kapas. Jadi itu cuman rumahnya aja. Nggak Ada jelas kapasnya gitu. Kapas itu nutupin besi kuning Besinya. yang di dalam ya. Dia kalau tetap pakai ini masih ada keinginan untuk justru atau menyakiti orang lain nggak, Roy? Justru kalau pakai ini akan balik ke pattern awal. Balik lagi nggak? Iya. Seenaknya aja untuk. Oh udah pernah kan ya? Betul. Rasanya kamu buang mayatnya di mana? Kalau yang pertama sih nggak saya buang. Saya tinggalkan di rumahnya aja. Selain itu ada barang lagi kah yang bisa Rara lihat? Yang saya bawa cuman satu ini aja, Kak. Ada kalungnya tampaknya. Enggak. Coba Cuma kamu satu. berdiri. Bayu, tapi tadi aku udah curiga dari awal dia Itu duduk, power bank. aku udah notice sama kalung itu. Kelihatan ya. Iya, aku Jelas kayak ya. kayak ada Ini handphone. Ada kelihatan auranya, dari mistisnya kalung gitu. ini Bukan, gitu. ini Aku tadi kertas. justru mau nanya Tuh, kan? kenapa dia harus Kertas pakai biasa kalung itu Coba tapi. gitu. lihat. Fotokopi. Boleh dibuka. Ini sama kabel. Oke. Kertas-kertas biasa ya. Iya. Di dompetnya boleh saya lihat kah? Saya nggak bawa dompet. Tapi dompet menyimpan sesuatu selain uang atau kartu Ada. ATM atau apapun. Ada. Ada barang-barang Silakan duduk. mistis, Iya, jimat ada. gitu. Iya. Apa bentuknya? Bentuknya itu terbuat dari kulit harimau. Bagian keningnya. Bawa. Nggak dibawa, saya nggak bawa dompet. Saya mau tanya deh Mas Wanto, ini barang-barang yang Anda dapat yang dalam dompet atau ini dapatnya dari mana? Kalau ini saya dulu dapat di Kalimantan. Dari orang. Tujuannya memang untuk kebal. Iya. Pakai ritual setelah itu. Iya, betul. Jadi saya waktu di Kalimantan itu, kalau orang Kalimantan bilang itu namanya. Iya, betul. Pernah dicoba nggak setelah pakai ini? Ditusuk atau disakiti? Memang bener-bener Iya. Saya pun waktu pakai ini, waktu saya ditabrak mobil, saya nggak apa-apa. Ya sudah kalau kamu memang percayanya sama itu. Kalau saya sih percayanya sama Tuhan yang di Iya. atas. Tapi ya saya tidak boleh sita kan. Semua saya balikan kepada kamu. Hidup kan adalah pilihan. Saya tetap sopan kok. Tetap menghargai keputusan apapun ya Bayu ya. itu dia.
Di hati saya tuh aduh, mudah-mudahan kamu nggak takut ya, Kenapa? Bayu. Di kepala saya itu arwah-arwahnya tuh lagi ngumpul banget. Oh iya, tadi Roy bilang ngelilingin dia, maksudnya artinya berarti ngikutin dia terus. Iya, saya ngeliat itu banget dan jelas banget. Ada spidol mana-mana tuh. That's why tadi aku makanya tanya, apakah dia tidak merasa dihantui atau apa gitu. Kan nggak mungkin Nggak mungkin hilang gitu aja. Beda juga. Nah ini nih. Aduh, kalau saya jadi kamu ya, saya udah bener-bener mau lepasin, bener nggak mau pegang-pegang gituan lagi. Saya langsung tanpa babi bu, langsung semuanya. Saya ingin menvisualisasikan mereka adegan apa yang ada di kepala Roy. Oke. Ya, saya minta kesediaan partisipan 5 orang. Penonton boleh berapa orang, Roh? 5. Tuh. Mana? 2, 3, 4, 5. Oke. Kamu fokus ya. Jangan sampai. Mereka harus Sorry. berdiri di mana? Boleh aku tanya sebentar? Silakan. Tadi kamu bilang ini dari Iya betul. Kamu sini. dari panglimanya atau dari siapa? Dari Iya, saya punya Kelilingin kenalan ke anaknya Oh, bukan dari Satu-satu. panglimanya. bukan. Op. Gini ya. Oh, ada gitu-gitunya ya. Ada hierarki. itunya ya, karena salah satu panglimanya aku. Sebentar ya, teman-teman, saya minta izin seizin-izinnya. Saya akan melakukan reka adegan ulang dan butuh visualisasi efek. Maksudnya gini, butuh orang nggak ngerti apa yang ada di kepala Roy, jadi Roy harus mempraktekkannya. Iya. Gitu. Mohon maaf ya, Gambarkan saya pinjam. seperti apa, Roy? Saya pinjam mukanya ya. Sebentar aja, sebentar. Merem ya. Oke. Sampai saat ini keluarga baik-baik aja tapi? Baik-baik aja. Anak dan istri, Baik-baik. mereka tahu apa yang Anda lakukan? Kalau istri tahu, Komentar dia? ya waktu pas mau melahirkan anak pertama itu saya disuruh janji untuk berubah. Saya tanya deh, Anda pernah melawan kekerasan ke istri apa enggak? Tidak pernah. Sama sekali. Iya, kalau ke istri nggak pernah. Anda nyaman atau tidak kalau mendapatkan label sebagai seorang Tidak, tidak nyaman? tidak. Tapi Anda sadar kalau yang Anda lakukan adalah menghilangkan nyawa orang? Betul. Tapi setelah punya anak masih melakukan, pernah atau enggak? Udah nggak lagi. Sama sekali. Sama sekali Mohon nggak. maaf ya. Berarti benar-benar bulat sama janjinya. Iya, istri saya selalu mengingatkan. Karena istri saya nggak pernah mau makan uang haram. Roy, boleh dijelasin nggak? Itu bentuknya kenapa? Nih, kita semua- lihat. Kamu maju satu persatu nih. Gini ya. Kamu gini. Nih, kayak pegang gini. Ini yang saya lihat di kepala saya. Ih, gak suka. Tangan satu lagi. Leher. Ini yang saya lihat di penglihatan batin saya. Itu semuanya, itu adalah roh-roh yang udah tewas di tangan dia. Tuh. Makhluk-makhluk itu ada di situ. Iya. Ya Allah. Oke. Ini makhluk halus yang... Roy, bisa komunikasi sama dia, Roy. Tunggu, Bisa komunikasi untuk tahu apa yang dia mau. Kamu kalian jangan bengong ya. Siapapun kamu di sini, bantu saya berdiri. Maaf mas, ini bisa dilepas. Kenapa? Saya terus terang dari dulu paling nggak suka kalau leher saya diginiin. Kenapa? Saya pasti mukul orang. Tahan ya. Tahan. Sabar ya, fokus ya Mas ya.
Anda jangan sampai kosong. Bangun yuk. Perlu dibawa keluar nggak, Roy? Iya, Iya. gini. Kita akan masuk ke ruangan mediumisasi untuk orang-orang ini. Kamu ya, kamu nggak suka lehernya dipegang, tapi kenapa kamu orang? Logika. Saya ajak kamu ke ruang mediasi sekarang. Tapi maaf, boleh nggak aku ngomong satu hal? Maaf ya Mas ya, ini agak pedes. Tapi Mas harus tahu, setahu saya yang tadi saya bilang, yang bisa nyabut nyawa itu hanya Allah. Kalau Mas mendahului, ini 5 korban ini dosa-dosanya nanggung Mas nanti loh di akhirat. Iya, itu semua kayak korban-korbannya. Iya. Ini apa yang harus dilakuin, Roy? Harus dibawa ke ruang mediasi? Saya Tahu apa harus yang harus bawa dilakuin? ke ruangan mediumisasi. 5 orang Ruang mediumisasi, oke. Iya. Mereka 5-5-nya? harus ikut dengan saya juga. Baiklah. Mas Wantonya? Mas Wantonya ikut. Aku gimana? Kamu boleh ikut juga ke sana. Mas Bayu juga ke sana. Are you sure? Yes, of course ya. Udah aman. Ayo udah lepas semuanya, 5-5-nya, fokus, ikut saya. Ikut kita. Wantonya ikut juga? Wantonya ikut juga. Mas Wanto ikut? Oke, ikut. Yang lain penonton di sini fokus ya, tunggu ya sebentar ya. Eh, Boleh cepet jalan. Sebentar. Ini masih yang 01. Ya. Oh. Kamu di sini. Saya boleh gak berkomunikasi dengan makhluk halus kamu? Boleh ya? Mister. Kamu merasakan sesuatu kah? Iya. Apa? Badan saya goyang, rasanya nggak imbang. Oh, iya. Aduh. Ini boleh. Aduh, kamu jauh-jauh loh. Aku takut. Bayu. No. Roy, What? jelasin ini ada apa? Ini maksudnya apa sih? Kenapa kejadian kayak gini? Iya, Ini apa yang kamu terjadi sabar, sebenarnya? Tenang dulu. Semua para makhluk astral yang ada di sini, tolong tenang dan tenang. Maafin Pak. Untuk tuh bantuin itu dia, kamu korbannya. Ini perlu panggil FD atau gimana? I think FD FD, bantuin. tolong dong, bro. Mas Wanto. Sabar Wanto, Dun. Wanto, sabar. Mas Wanto. Mas Wanto. Tolongin dong. Security. Security. Tenang, ambil nafas. Fokus, tenang. Ingat Anda di sini mau membersihkan semuanya. Ingat ada anak, ada istri yang berharap banyak dari Anda. Sabar, tenang, ambil nafas. Tenang dulu. Bye. You have to be careful. I know. I think I don't want to mention about what he did before. Dia kenapa tiba-tiba kayak tadi? Karena dia refresh lagi, keinget lagi, atau dia ngerasa situasi itu balik lagi? Oh, ngerasa diserang. Iya. Oh, memang self defense gitu. Self defense. Perlu minum lagi nggak? Nggak usah. Oke. Sekarang saya mau tahu, Mas Wanto.
Anda tahu nggak tadi apa yang Anda lakukan? Menyadari nggak apa yang dilakukan? Tahu. 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 Boleh dikasih tahu ke kita semua di sini, karena kita nggak ngerti sebenarnya apa yang Anda rasain dan apa yang terjadi. Apa yang Anda rasakan sebenarnya? Tadi saya merasa mau diserang. Oke. Merasa diserang. Iya, betul. Justru kita ingin membantu dengan memediumkan badan penonton untuk diajak berkomunikasi apa yang diinginkan. Namun berbanding terbalik si Mas Wanto ya itu malah melakukan penyerangan sehingga bisa dikatakan tidak berhasil memediumkan roh tersebut dan diajak komunikasi. Nggak bisa komunikasi dalam. Iya, karena beliau sendiri pun hatinya kayak batu. Nggak bisa lepasin dendam. Mas Wanto, saya kasih tahu, dendam itu jangan dibalas dengan dendam. Dendam dibalasnya dengan cinta kasih. Nggak cuma Mas Wanto kok, maksud saya semua orang ngalamin itu, mau orang biasa, mau orang jual restoran, banyak yang nggak suka. Pasti ada hatersnya, mau artis kayak. Ya mungkin yang disampaikan Roy sebenarnya intinya adalah semua orang pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka. Bukan berarti kalau ada orang yang nggak suka harus kita hadapi dengan sikap yang sama gitu. Gitu kan Roy? Iya betul. Kamu intinya kesini benar-benar gak nih untuk ngelepasin? Benar. Tapi saya ngerasa kamunya masih Iya. benci banget ya. Berarti Roy itu harus dendam di dirinya dia dulu, harus dilepasin dulu. Betul. Nah ngelepasinnya susah nih, gimana caranya? Jadi Tergantung semuanya dari dia. Dianya mau apa enggak? Iya. Dikit-dikit tersinggung langsung fighting gitu kan. Tapi dia ngerti nggak sih? Maksudnya nyadar nggak tuh dia melakukan Nyadar. itu? Oh jadi dengan sadar sebenarnya. Sadar sebenarnya. Tapi anyway Bayu, Oke. tadi pertanyaan Bayu ke dia, aku nggak yakin loh dia nggak pernah mukul istrinya. Karena itunya dia terlalu tinggi, kayak nggak mungkin sama istrinya Iya. nggak pernah berantem gitu, terus istrinya diapain gitu. Nggak, kalau sama istri saya benar-benar nggak pernah, Kak. Tapi memang kalau sama orang lain, saya paling pantang disepelekan. Nggak mau dianggap rendah. Jadi sama Iya. istri nggak pernah ada cekcok apa Nggak gitu, pernah. terus ya jangan sampai ya maksudnya. Iya. Oke, saya mau tahu tadi kalau Anda merasa nggak bisa merasa disepelekan, waktu tadi ada teman-teman penonton yang mengelilingi Anda, mereka kan diem aja Roy, Iya. nggak ada yang melakukan sesuatu, nggak ada yang menghina, nggak ada yang menyepelekan, tapi kenapa tiba-tiba mereka jatuh dan Anda serang? Tadi yang satu itu dia ngeledek saya, Mas. Ngeledek? Emang denger, Ada yang ngeledek. kita nggak denger apa-apa ya? Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat atau didengar? Dia bilang saya orang, Hah? makanya saya nggak suka. Hah? Kita tidak mendengar suara apapun loh. Saya ada di sana loh. Tapi Kita saya juga dibilang, ada. Roy jelas-jelas di samping Anda, nggak ada loh ngomong apa-apa dan saya mereka. dibilang- Tapi benar-benar jelas ada bilang, ngomongin. Nggak, mungkinkah ini halusinasi kamu semata? Karena kamu udah dibutakan apapun. Tapi tadi saya dengar dia ngomong ke saya begitu. Saya dibilang, Mungkin nggak sih psikologinya dia Iya, justru secara yang psikis dia tuh agak juga drop, sakit. makanya aku bilang nggak mungkin nggak ada impact dari setelah itu kan. Iya, Dia itu sadar jadi tadi dikuasain waktu sama. pas lagi mau ninju. Makanya kan dia bilang dikatain gitu, dia langsung ninju. Iya. Nah itu sadar, kesadarannya dia pas lagi mau itu sadar. Sebenarnya ya jangan dikit-dikit tersinggung, ntar nggak bisa hidup dengan orang lain loh. Hidup itu, manusia itu makhluk sosial seperti itu ya, Mas Wanto. Dia masih akan terus dikelilingi oleh suara-suara yang menyepelekan, menghina, seperti itu. Iya pastinya. Ini sebenarnya yang dibenerin mindsetnya juga ya, pola pikirnya ya Bayu. Soalnya saya ngelihat, saya ingin mencoba berkomunikasi dengan makhluk halusnya, malah yang terjadi adalah dia kepanasan, nggak mau diajak kompromi. Ya, dia malah ya merasa diserang dan Iya, dia malah nyerang. Self defense Oke. gitu loh. Padahal sebenarnya nggak ada yang attack dia. Oke. Bahkan tadi FD kita juga mau nolongin dia, Iya. tapi malah diserang juga. Anda Itu sadar apa? nggak itu? saya sadar, saya memang biasa kalau saya diganggu orang, kalau ada yang ikut-ikutan saya nggak terima.
Lah, kalau FD kan nggak ngapa-ngapain kamu tadi. Maksudnya Saya tetap padahal nggak mau ada orang ikut campur. Tujuannya kan ngelindungin kamu tadi, jangan sampai kenapa-napa. Saya tetap nggak mau Kak, ada yang ikut campur urusan saya. Oke. Saya paling nggak suka. Oke. Roy. Ya, saya cuma bisa pesan kalau memang kamu nggak ada yang apa namanya nggak boleh orang ikut campur, ya udah nggak apa-apa, itu privasi kamu. Saya cuma bisa bilang jangan terlalu keras dan tidak boleh tersinggung cepet panas. Beribadah deh. Ya, baru aku mau bilang. Itu Belajar sabar. Masnya suka ibadah apa enggak gitu? Masih jarang-jarang Kak. Sorry, maaf Bayu ya. Muslim? Muslim. Oke. Suka sholat? Bolong-bolong. Ngaji? Ke masjid? Ngaji saya udah nggak pernah lagi ya. Coba. Jadi intinya dengan meningkatkan amal ibadah kita mungkin justru bisa membuat kita lebih tenang hidupnya dan bisa mengendalikan semua apa yang kita lakukan. Roy, jimat-jimat ini harus diambil Sita atau biar dia sendiri Biar yang dia harus sendiri melakukan? aja yang mau untuk menyitakan. Saya kasih option kehidupan kedua, mau dibuang atau mau disimpan. Pilihannya di dia sendiri. Pilihannya ada di diri dia sendiri. Soalnya kebenciannya mengalahkan nasihat aku, Jadi- nasihat kita bertiga. Mantul. Iya. Maaf ya, mohon maaf banget Mas Manto. Kita tidak mengejek, Ya. tidak menyudutkan. Tetapi saya berbicara apa adanya bahwa ini kayaknya hari ini masih belum nih gitu. Masih belum tek gitu nih. Memang bener-bener belum rela 100% untuk berubah. Iya, jadi Ya. ya saya berdoa yang terbaik buat Mas Wanto supaya dapat kehidupan yang lebih baik lagi. Ada yang mau disampaikan, Cinta? Ya, kita sebenarnya kita berdua hanya kasihan aja ya, care kita semua ini gitu ya. Saya juga sama doanya seperti Roy, semoga punya kehidupan yang lebih baik dan semoga dengan sembahyang nanti mungkin dendamnya bisa hilang pelan-pelan. Kan segala sesuatu Allah yang punya. Anak istrinya diajak sembahyang bareng-bareng, sholat berjamaah gitu. Feeling aku sih kayaknya dengan cara seperti itu jauh lebih akan better life ya. Iya. Amin. Amin. Mas Wanto, kalau saya cuman singkat aja ya Mas. Butuh keberanian memang untuk berubah lebih baik. Kalau Anda memang orang yang benar-benar berani, harusnya digunain kekuatan untuk menahan semuanya. Emosi. Kekuatan untuk menahan emosi, dan kekuatannya digunakan untuk berubah menjadi lebih baik. Berbuat baik untuk banyak orang, bukan justru tidak menghargai nyawa orang. Saya yakin istri dan anak Anda punya pengharapan yang tinggi dan besar sekali dari Anda. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat kita semua. Terima kasih Mas Wanto sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan kita semua bisa berharap Anda punya kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Itu dibawa. Ini boleh dibawa dan jangan lupa terserah Anda. Kita nggak mau ngasih saran apa-apa, terserah Anda apa yang mau Anda lakukan dengan itu. Dengan jimat-jimat Anda. Ya, terima kasih Mas. Scary. Roy, tapi anyway dari kita belajar dari Mas ini ya, justru musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Benar, harus dilawan sih. Musuh dari diri kita sendiri. Musuh terbesar tuh diri kita sendiri. Yang aku lihat ya sebenarnya enemy-nya dia tuh bukan orang lain tapi diri dia sendiri. Tuh. Menghilangkan harta seseorang masih bisa Anda ganti dengan apa yang Anda miliki. Namun menghilangkan nyawa akan mempertaruhkan seluruh kehidupan. Pemirsa, menembus mata batin partisipan kita pada malam hari ini adalah Alia dan juga Wanto. Alia karena dendam kepada mantan suami akhirnya membuat dia memiliki banyak jimat dan bahkan anaknya sekarang pun kena imbas atau kena dampak dari jimat yang dia pakai. Dan juga tadi ada Wanto yang berapi-api seperti digerakkan oleh makhluk-makhluk gaib yang nggak kelihatan sehingga dia nggak pernah mikir panjang untuk melakukan kejahatan gitu. Gimana Roy? Iya, untuk yang Alia sendiri, partisipan pertama, saya cukup prihatin dan sedih karena tidak ada pilihan hidup bagi dia pada waktu itu sehingga menjadi sangat kasihan sekali. Kalau anak-anaknya tahu kan sedih. Yang kedua, saya ngerasa partisipan yang kedua ini benar-benar saya ragu apa yang
kami bertiga sampaikan itu tampaknya belum bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia. Terbukti bahwa dia dikit-dikit mukul, dia dikit-dikit mukul dan mukul. Saya agak-agak curiga ya partisipan kedua ini sangat susah disembuhkan. Bahkan juga saya mencurigai satu hal lagi, dia mengidap semacam depresi. Oh, ada depresinya ya? Atau skizofrenia, karena dia berani orang tanpa ada rasa bersalah. Artinya ada gangguan secara mental juga Iya. sebenarnya. Psycho. Kamu pernah menemukan orang-orang seperti No, this is first time. Mukanya flat air. Flat dan matanya kosong. Matanya kosong gitu. Aku sampai aku sebenarnya kayak gampang membaca raut orang gitu dari muka, tapi kalau dia tuh kayak Serem ya. but anyway, kalau siapa Alia. Alia ini tadi aku sempat nangis sih pas dia cerita tuh, aku tersentuh karena sebenarnya kondisi yang membuat dia seperti itu ya gitu. Jadi tapi aku tidak membenarkan apa yang dia lakuin juga, cuman kayak iya dia udah disakitin suaminya, terus kayak gitu malah dapet impactnya lagi. ya mudah-mudahan Kasian dia sih, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Iya. Oke. Iya. Tapi at least kita menghargai niat baik dia yang memang mau berubah. Cinta Ratu Nasya, terima kasih banget Thank you udah so much. hadir di Menembus Ya. Mata Batin malam hari ini. Sama-sama. Sukses untuk semua karir dan juga semua yang Anda lakukan. Amin, sama-sama. Roy Kiyoshi, Doa yang baik seperti juga biasanya, yang sama terima untuk kasih kalian banyak berdua. atas Sukses semua terus. penjelasannya. Mudah-mudahan setelah dari sini semua kita baik-baik aja ya. Amin. Oke, ya Roy. Setelah Menembus Mata Batin, partisipan kita pada malam hari ini adalah Alia dan juga Wanto. Alia karena dendam kepada mantan suami akhirnya membuat dia memiliki banyak jimat dan bahkan anaknya sekarang pun kena imbas atau kena dampak dari jimat yang dia pakai. Dan juga tadi ada Wanto yang berapi-api seperti digerakkan oleh makhluk-makhluk gaib yang nggak kelihatan sehingga dia nggak pernah mikir panjang untuk melakukan kejahatan gitu. Gimana Roy? Iya, untuk yang Alia sendiri, partisipan pertama, saya cukup prihatin dan sedih karena tidak ada pilihan hidup bagi dia pada waktu itu sehingga menjadi sangat kasihan sekali. Kalau anak-anaknya tahu kan sedih. Yang kedua, saya ngerasa partisipan yang kedua ini bener-bener saya ragu apa yang kami bertiga sampaikan itu tampaknya belum bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia. Terbukti bahwa dia dikit-dikit mukul, dia dikit-dikit mukul dan mukul. Saya agak-agak curiga ya partisipan kedua ini sangat susah disembuhkan. Bahkan juga saya mencurigai satu hal lagi, dia mengidap semacam depresi. Oh, ada depresinya ya? Atau skizofrenia, karena dia berani orang tanpa ada rasa bersalah. Artinya ada gangguan secara mental juga Iya. sebenarnya. Psycho. Kamu pernah menemukan orang-orang seperti No, this is first time. Mukanya flat air. Flat dan matanya kosong. Matanya kosong gitu. Aku sampai aku sebenarnya kayak gampang membaca raut orang gitu dari muka, tapi kalau dia tuh kayak Serem ya. but anyway, kalau siapa Alia. Alia ini tadi aku sempat nangis sih pas dia cerita tuh, aku tersentuh karena sebenarnya kondisi yang membuat dia seperti itu ya gitu. Jadi tapi aku tidak membenarkan apa yang dia lakuin juga, cuman kayak iya dia udah disakitin suaminya, terus kayak gitu malah dapet impactnya lagi. ya mudah-mudahan Kasian dia sih, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Iya. Oke. Iya. Tapi at least kita menghargai niat baik dia yang memang mau berubah. Cinta Ratu Nasya, terima kasih banget Thank you udah so much. hadir di Menembus Ya. Mata Batin malam hari ini. Sama-sama. Sukses untuk semua karir dan juga semua yang Anda lakukan. Amin, sama-sama. Roy Kiyoshi, Doa yang baik seperti juga biasanya, yang sama terima untuk kasih kalian banyak berdua. atas Sukses semua terus. penjelasannya. Mudah-mudahan setelah dari sini semua kita baik-baik aja ya. Amin. Oke, ya Roy. Oke. Pemirsa jangan pernah berpikir bahwa Anda hidup sendiri sehingga Anda tidak peduli pada orang yang ada di sekitar Anda. Jadilah sosok yang memiliki empati karena kita hidup berdampingan. Kisah-kisah menarik berikutnya akan kami sajikan hanya di Menembus Mata Batin.